Assalamualaikum beres, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Sebentar lagi matahari terbit lagi. Kaum muslimin sekarang itu sedang dilanda oleh kecemasan, rasa takut tetapi juga penasaran atas kiamat. Karena dalam pandangan orang-orang Islam, tanda-tanda kiamat sugro itu sekarang sudah nampak di mana-mana. Jadi dalam Islam tanda kiamat itu kan ada dua, ada kiamat sugro, ada tanda kiamat kubro gitu. Tanda kiamat sugro itu diantaranya adalah misalkan fitnah terjadi di mana-mana dan sekarang sudah terjadi terlihat, kemudian pasar-pasar menjadi semakin dekat dan sekarang juga sudah terlihat seperti itu. Kemudian orang-orang Arab berlomba-lomba untuk mendirikan gedung-gedung tertinggi dan itu juga sekarang sudah terjadi. Pokoknya semua yang masuk kategori tanda-tanda kiamat sugro itu sudah nampak semuanya secara lengkap hari ini. Itulah yang menjadi alasan kenapa kaum muslimin sekarang di satu sisi menjadi cemas dan khawatir, tetapi di sisi lain menjadi penasaran. Dan kepenasaranan itu kemudian dimanfaatkan oleh para pemilik media massa. Di mana ketika pangsa pasar mereka itu adalah orang-orang Islam, maka mereka secara sengaja bikin judul-judul yang berhubungan dengan kiamat. Misalkan pemberitaan tentang para ilmuwan yang menemukan fenomena baru atas kerusakan lingkungan, atas perubahan iklim dan sebagainya, biasanya dijudulin tanda kiamat atau misalkan prediksi kiamat menurut para ilmuwan dan sebagainya gitu. Ya, itu sebenarnya gak jadi masalah. Saya juga kemarin bikin kiamat AI gitu dan penontonnya alhamdulillah di antara 9 video sebelumnya ini termasuk jajaran yang sangat tinggi gitu. Ya, tapi sekali lagi itu gak jadi masalah. Yang jadi masalah itu adalah ketika bahwa istilah tanda kiamat atau hal yang semacam itu dipelintir untuk kepentingan tertentu dan yang lebih buruk lagi dipelintir untuk memecah belah atau untuk menghancurkan satu kelompok. Nah, salah satu berita yang kemudian dipelintir tentang kiamat itu adalah berita tentang kemunculan sapi merah di Israel yang menjadi tanda bahwa sebentar lagi akan kiamat versi Yahudi. Jadi narasinya kurang lebih seperti ini, Baraya. Dalam tradisi Yahudi, kuil suci atau bait Allah itu akan dihancurkan dan dibangun 3 kali. Dibangun pertama kalinya itu oleh Raja Daud, tapi kemudian dihancurkan oleh invasi Babilonia tahun 587 sebelum Masehi. Koreksi jika saya salah, 587 tahun sebelum Masehi. Nah, kemudian orang-orang Yahudi berusaha untuk membangunnya kembali sedikit demi sedikit dan akhirnya rampung di era penjajahan Romawi. Tetapi itu juga tidak lama karena tahun 70-an Masehi ketika terjadi perang antara Yahudi dengan Romawi, itu bait suci diruntuhkan lagi untuk kedua kalinya dihancurkan. Nah, dalam tradisi eskatologi Yahudi bahwa nanti kuil itu akan didirikan lagi untuk ketiga kalinya. Nah, kapan tanda akan didirikan untuk ketiga kalinya itu? Ketika munculnya Mesias. Mesias muncul memimpin orang-orang Yahudi, kemudian di situ bikin sebuah acara seremonial di mana dia akan menyembelih sapi yang warnanya merah. Merah sempurna, gak ada satupun bulu yang warnanya putih, yang warna hitam, semuanya warnanya merah. Nah, sapi itu tidak pernah dilahirkan sejak kuil tahun 70 sesudah Masehi itu dihancurkan. Jadi, si sapi merah itu akan menjadi tanda akhir zaman bagi orang Yahudi karena sejak saat penghancuran tahun 70 itu tidak pernah dilahirkan lagi. Nah, kemarin dilahirkan di Amerika Serikat, di Texas, 5 ekor. Nah, setelah diselidik-selidik, dibawa ke Israel, dilihatin bulunya satu-satu, memang sempurna. Tidak ada yang hitam, tidak ada yang putih, yang menunjukkan bahwa inilah sapi merah yang dimaksud, yang akan dijadikan persembahan oleh Mesias untuk memimpin orang-orang Israel di masa depan. Gitu. Nah, masalah utamanya itu adalah bahwa Mesias itu akan melakukan penyembelihan sapi merah itu ketika di wilayah itu sudah tidak ada bangunan apapun lagi. Sialnya di situ justru ada Al-Aqsa sekarang. Jadi kalau misalkan tanda kiamat itu sudah lahir dan orang-orang Yahudi harus menyembelih sapi merahnya itu di situ, maka komplek Masjid Al-Aqsa itu harus diruntuhkan dan kemudian diganti oleh
kuil ketiga. Gitu narasinya. Nah, ini berarti apa? Berarti orang-orang Islam di satu sisi sudah mendapatkan gambaran bahwa kiamat memang akan benar-benar terjadi karena semua tanda-tanda sugronya sudah muncul. Ditambah lagi ramalan orang Yahudi tentang kiamat ditandai dengan munculnya sapi merah yang akan disembelih Mesias di Yerusalem, itu juga sudah dilahirkan. Jadi sapinya tinggal nunggu besar, nanti Mesiasnya datang, nanti akan dihancurkan Al-Aqsa, nanti itu benar-benar menjadi sebuah penanda yang sempurna tentang kiamat itu akan terjadi. Dan itu adalah tanda yang sangat sempurna juga untuk memulai konflik yang sangat besar antara orang-orang Islam dengan orang-orang Yahudi. Benar seperti itu? Tidak terlalu benar. Ini yang saya maksud tadi sebagai istilah-istilah kiamat itu kemudian dijadikan alat dagang oleh media-media untuk bikin hoax, dan yang lebih buruknya lagi adalah ya nggak jadi masalah kalau untuk sekedar bikin hoax cari sensasi gitu ya, tapi ini bikin perpecahan dan menjadi sebuah ancaman perdamaian di Timur Tengah karena orang Yahudi menjadi semakin marah pada orang Islam menjadi semakin marah sama orang Yahudi, bahkan ketika sekarang isunya belum ada pun, yang kemarin-kemarin ya, isunya belum ada pun sudah ada pertumpahan darah di sana dengan puluhan ribu orang yang menjadi korban, ditambah lagi dengan ini. Ditambah lagi narasi bahwa orang-orang Yahudi akan menghancurkan Masjid Al-Aqsa dan akan mendirikan kuil mereka yang ketiga. Kan bahaya. Wajar kalau dalam konteks ini orang-orang Islam menjadi panik dan cemas di satu sisi, tetapi juga penasaran di sisi yang lain. Bahkan banyak yang minta saya membuatkan video untuknya ya, yang video yang ini itu gitu. Kalau misalkan kita melihat narasi-narasi Yahudi itu sebenarnya dimulai dari Bilangan pasal ke-19. Jadi tentang pengorbanan sapi yang merah sempurna gitu. Dan ini juga sebenarnya sama dengan apa yang disampaikan di surat Al-Baqarah ayat 69. Jadi Baraya, kalau misalkan Baraya baca surat Al-Baqarah, kan namanya Al-Baqarah, sapi betina gitu ya. Atau versi Pak Quraisy Shihab mah sapi aja, nggak harus betina gitu. Nah pokoknya mah sapi. Nah istilah sapi betina yang dimaksud yang akhirnya menjadi nama surat itu adalah kejadian ketika sapi ini dikorbankan gitu. Jadi di Bilangan 19 sama di Al-Baqarah 69 itu sama sebenarnya, menceritakan sapi yang sama atau menceritakan peristiwa yang sama gitu. Nah, cuman masalahnya di sini walaupun di dalam Al-Qur'an ada dan di dalam Alkitab di Taurat juga ada, masalahnya kenapa berita ini justru disampaikan oleh orang-orang evangelis Kristen? Itu pertanyaannya. Dan kemudian yang kedua adalah ini juga disampaikan oleh segelintir kecil kelompok yang disebut aliran sesat atau aliran menyimpang dalam tradisi Yahudi, yaitu komunitas kuil ketiga. Nah, jadi ini mulai menjadi sebuah bahan pertanyaan, kenapa isu sebesar ini yang terkait dengan orang Yahudi dan orang Islam, tapi disampaikan oleh kelompok sesat atau kelompok yang terpinggirkan dalam tradisi Yahudi dan oleh kelompok evangelis Kristen. Nah, coba kenapa bisa seperti itu gitu ya? Setelah diselidik-selidik, memang yang membesarkan sapi itu adalah orang Texas dan orang-orang Kristen evangelis. Yang kemudian mereka memaksakan untuk mendatangkan ke Israel untuk minta orang-orang Israel menyelidiki benarkah sapi ini yang akan disembelih di akhir zaman. Nah, pertanyaan berikutnya yang lebih anehnya lagi adalah orang-orang Yahudi tidak peduli dengan eskatologi. Orang-orang Yahudi tidak terlalu peduli dengan cerita akhir zaman. Karena pernyataan mereka sebenarnya sangat sederhana. Mereka nunggu Mesias dan mereka tidak peduli pada cerita-cerita tambahan terkait dengan masalah itu gitu. Jadi Baraya sekarang nanya sama orang Yahudi, tapi yang rabi-rabinya nanya kepada mereka semuanya, mereka sebagian besar atau seluruhnya pasti tidak akan mau menjawab masalah-masalah yang terkait dengan akhir zaman. Bahkan mereka mengatakan di dalam versi Taurat mereka tidak ada satupun catatan terperinci, catatan yang jelas, yang literal, yang menjelaskan tentang bagaimana tanda-tanda kiamat itu. Jadi berita ini bukan disampaikan oleh orang-orang Yahudi dan bukan disampaikan oleh orang-orang Islam, tapi disampaikan oleh media-media melalui laporan-laporan dari orang-orang evangelis. Aneh kan? Nah, saya mohon maaf ya, bukan berarti saya menuduh kalangan evangelis bagaimana gitu ya, tetapi sebagian dari kalangan evangelis memang terkenal sebagai kelompok yang sangat agresif, sangat radikal dalam upaya penginjilan dan penyebaran agama. Sedemikian sehingga mereka itu terkenal juga, sebagian ya, untuk menyebarkan ajaran agamanya dengan menebar hoax. Saya mohon maaf, tapi saya pernah menjelaskan misalkan di salah satu episode bahwa
orang-orang evangelis bahkan misalkan bikin sebuah narasi panjang dengan penelitian yang panjang untuk menjelaskan bahwa di Papua sampai menit ini itu masih ada dinosaurus. Mereka bikin hoax itu. Kenapa harus dijelaskan bahwa di sana itu ada dinosaurus? Mereka hanya ingin menjelaskan bahwa makhluk-makhluk purba yang ada di yang jauh itu di zaman yang sangat lampau itu sekarang ternyata masih ada dan hewan biasa sebenarnya. Jadi mereka ingin menarik cerita-cerita Alkitab bahwa kehidupan tidak dimulai dari jutaan tahun yang lalu, tetapi bahkan dinosaurus itu sampai sekarang pun sebenarnya masih ada, tidak berevolusi dan sebagainya. Jadi mereka cocokkan dengan Alkitab gitu. Dan itu disebarkan. Jadi di Papua masih ada dinosaurus. Mereka bikin papernya, mereka bikin apa gitu ya. Kemudian bikin situs namanya bible.com dan sebagainya. Ya untuk, saya mohon maaf ya, untuk menebarkan hoax, untuk menyebarkan ajaran Kristen atau penginjilan. Atau misalkan salah satu hoax yang lainnya itu adalah ketika mereka bercerita tentang mereka berhasil menemukan Bahtera Nuh di puncak Ararat. Nah, ini kaum muslimin banyak sekali. Jadi kaum muslimin itu kan gampang ditipu, gampang direkayasa gitu ya. Sama orang-orang Kristen, sama orang-orang non-Islam itu banyak sekali, mudah sekali mereka itu direkayasa. Sampai sekarang cerita tentang Bahtera Nabi Nuh yang ditemukan di Ararat itu masih banyak dipercaya, bahkan ustadz-ustadz menceritakan itu gitu. Nah, padahal itu adalah cerita bohong yang ditulis oleh orang-orang evangelis yang berasal dari Hong Kong. Begitu. Jadi mereka bikin penelitian palsu, bikin apa, bahkan mereka sempat dituntut oleh pemerintah Turki karena mereka mengklaim satu penelitian yang katanya ada di Turki padahal mereka tidak pernah mengunjungi wilayah itu gitu. Atau mungkin mengunjunginya secara ilegal gitu. Jadi ada kejadian-kejadian seperti itu. Nah, termasuk yang ini juga, jangan-jangan mereka bikin hoax, bikin perpecahan agar apa? Agar situasi di Timur Tengah menjadi semakin panas antara orang-orang Yahudi dengan orang-orang Islam, di mana orang-orang Islam tahu tentang akhir zaman, orang-orang Yahudi tidak terlalu peduli dengan akhir zaman, tapi kemudian dinarasikan bahwa orang Yahudi sudah menemukan momen di mana ada sapi merah yang nanti akan disembelih di sebuah tempat yang sekarang menjadi tempat bagi Masjid Asy-Syakrah atau kubah emas itu gitu ya. Dugaan saya sih seperti itu gitu. Ya kenapa seperti itu? Karena berita ini justru disponsorinya oleh evangelis, bukan oleh orang-orang Islam maupun orang-orang Yahudi. Orang Yahudi sampai sekarang mengatakan bahwa kami tidak peduli dengan itu, dan mereka orang-orang Yahudi juga bertanya-tanya kenapa kalangan evangelis yang menceritakan ini dan memberitakan ini dan kemudian menyebarkannya ke seluruh dunia gitu. Nah, orang-orang Yahudi itu ya percaya bahwa akhir zaman itu akan terjadi dan mungkin dalam waktu dekat dan sebagainya, tapi semua itu dimulai bukan dari sapi, bukan dari mana-mana, tapi dari kedatangan Mesias. Nanti setelah Mesias datang, baru mereka ikut apapun yang dikatakan oleh Mesias, udah selesai dari situ gitu. Jadi mereka nggak bikin spekulasi-spekulasi tentang apa yang akan terjadi di masa depan, tentang nanti sapi kemudian dicocokkan apa dan sebagainya, apalagi sapinya dari Texas gitu, enggak. Kalangan Yahudi adem-adem aja. Atau misalkan tapi kan ada ini dari komunitas kuil ketiga. Ya, seperti yang dijelaskan tadi, komunitas kuil ketiga itu adalah sebuah komunitas yang dianggap tidak sah atau memiliki pendapat yang melenceng dari tradisi umum orang-orang Yahudi gitu. Jadi, ya saya pikir sih berita-berita semacam sapi merah dan sebagainya itu jangan bikin panik, udah santuy aja, jangan bikin masalah, jangan bikin keributan, karena ini juga ternyata adalah hoax gitu. Atau kalaupun nyata ini secara sengaja dibuat secara misleading gitu. Jadi ada tradisi dari kekristenan, ada tradisi dari keyahudian, ada tradisi dari keislaman yang masing-masing sebenarnya berbeda satu sama lain, tetapi dari satu tradisi dinarasikan untuk masuk ke dalam tradisi yang lain gitu, sehingga akhirnya terjadi kekeosan. Sampai sekarang pun kan kaum muslimin banyak yang takut, dan orang Yahudi juga sekarang di sana itu jadi banyak yang takut gitu, dan ini sampai dikomentari sama orang-orang Hamas gitu. Ya berarti benar-benar bikin chaos dan kerusuhan di sana gitu. Tapi ya sekali lagi saya nggak menuduh semua orang evangelis seperti itu, tetapi banyak di antara mereka yang cukup radikal untuk menciptakan hoax-hoax, menciptakan kebohongan demi kepentingan mereka sendiri gitu. Ya, terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Semoga penjelasan ini bisa mengklarifikasi media-media yang sekarang memang bertebaran di mana-mana, khusus pemberitaan tentang sapi. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.